Kasus hukum mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada hari ini menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan bagaimana jalannya sidang pada hari ini kita langsung tanyakan ke rekan kami sudah tergabung dari luar studio dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore Irin. Jadi apa saja isi nota pembelaan Nadiem hari ini? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, kali ini agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan, nota pembelaan dari Nadiem sendiri, dan saat ini masih berlangsung pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Karena tadi pagi Nadiem sendiri sudah membacakan sendiri pembelaannya, dan dalam pembelaannya atau pledoinya Nadiem sekali lagi berharap bahwa dia dibebaskan karena dalam fakta-fakta persidangan menurut Nadiem tidak ada pembuktian bahwa dia memiliki niat jahat untuk melakukan persekongkolan dan melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pengadaan Google Chromebook dan juga Chrome Device Manager yang menurut dari jaksa sendiri menuntut, kalau kita lihat pada pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, jaksa menuntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan juga Nadiem juga harus mengganti kerugian negara sebesar 5,6 triliun dan juga kalau tidak bisa mengganti sebesar 5,6 triliun, subsidiar 9 tahun penjara. Jadi total Nadiem akan sudah menghadapi tuntutan sebanyak 27 tahun penjara seperti itu. Dan tadi Nadiem sudah membeberkan dalam pembelaan-pembelaannya bahwa seperti yang saya bilang tadi, Heranov, tidak ada niat jahat persengkokolan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum bahwa ada persengkokolan white collar crime seperti itu atau persengkokolan kerah putih, bahwa elit-elit sendiri di dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat dijabat Nadiem sebagai menteri melakukan persengkokolan untuk mengadakan Chromebook seperti itu tidak ada sama sekali, dan Nadiem justru mengakui kelemahannya. Dalam pledoinya Nadiem menegaskan kelemahannya sebagai menteri bahwa dia tidak mengerti birokrasi, kemudian tidak mengerti cara beretika secara politik seperti apa. Dia mengakui bahwa dia tidak ramah terhadap media seperti itu, selalu menghindari media untuk ketika dia masih menjabat sebagai menteri, dan itu karena dilatar belakangi oleh background dia yang seorang pengusaha, seorang startup founder yang menyatakan bahwa semua serba cepat, dan di kementerian kecepatan itu dianggap sebagai perlawanan terhadap birokrasi dan juga sikap lugas dianggap sebagai kesombongan. Itu yang diakui Nadiem dalam pledoinya. Sedangkan saat ini sedang dibacakan nota pembelaan dari kuasa hukum, dan tadi sempat saya mendengar bahwa kuasa hukum sendiri membantah sama sekali tidak ada kerugian negara. Hasil perhitungan BPKP juga digugat atau dibantah oleh kuasa hukum sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara sebanyak 1,5 triliun rupiah yang dihitung dari BPKP sendiri, karena kalau perhitungan BPKP dianggapnya bahwa ada markup pengadaan laptop Chromebook ini harganya jauh lebih mahal, tapi dari versi Nadiem dan juga kuasa hukumnya justru mereka menghemat uang negara sebanyak 3,9 triliun. Karena kalau BPKP sendiri menyatakan bahwa harga sebenarnya bukan 5,6 juta rupiah per unit, justru sekitar 4 jutaan seperti itu. Sedangkan dari versi Nadiem sendiri dan juga kuasa hukumnya mengatakan tidak ada, bahkan di pasar online sekalipun tidak ada harga unit laptop seharga 4,6 juta. Adanya harga 5,6 juta rupiah per unitnya, sehingga memang harga yang diberikan sebenarnya ada di bawah harga pasaran, sehingga yaitu tadi ditegaskan kembali dalam pledoinya Nadiem itu menghemat negara sebanyak 3,9 triliun rupiah seperti itu. Nah, yang menariknya dari sidang-sidang pledoi ini sekali lagi Nadiem justru menyinggung mengenai kondisi investasi. Dia menantang hakim seperti itu, bahwa apapun putusan hakim itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi ke depannya seperti apa. Dan itu juga yang dibacakan oleh para kuasa hukumnya di sidang pembelaannya kali ini, bahwa apa yang terjadi sama Nadiem ini justru mencoreng citra Indonesia, bahwa ini bukan iklim yang sehat, tidak ada kepastian hukum bagi para startup atau iklim investasi, yang justru apa yang dilakukan sama Nadiem kembali ditegaskan bahwa Nadiem justru menciptakan lapangan kerja dengan mendirikan Gojek. Dan ketika dia menjadi menteri, semua saham-sahamnya, kepentingannya di perusahaan itu dilepaskan demi mengabdi kepada negara. Seperti itu di dalam nota pembelaannya. Nah, pembelaan ini adalah pembelaan yang terakhir karena sebentar lagi kami akan menantikan apa yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya, karena pembelaan ini tadi saya dengar adalah pembacaan terakhirnya.
semuanya dikatakan bahwa tidak ada kerugian negara, tidak ada niat jahat seperti itu, dan ini sudah seringkali diutarakan oleh pihak Nadiem sendiri, sedangkan dari perhitungannya dari kejaksaan sendiri mengatakan walaupun tidak ada aliran dana sebenarnya, tapi Nadiem bersekongkol untuk memperkaya orang lain melalui kebijakan-kebijakannya seperti itu. Juga mempertanyakan bahwa ketika Nadiem mengatakan bahwa dia tidak mengetahui ada persengkokolan di belakangnya, itu juga dibantah oleh jaksa pada sidang-sidang sebelumnya yang mengatakan bahwa sebagai menteri justru Nadiem lah sebagai pucuk pimpinan tertinggi harusnya tahu mengenai pengadaan Chromebook ini, seperti itu. Heranov. Baik, terima kasih untuk sementara waktu, Irin dari Jakarta.